Sehat dimulai dari saya. Rokok, no. Narkoba, no. Prestasi, oke. UKS, yes. Action. Itu adalah salam UKS. Saya Agus Suharyanto, tim pembina UKS Pusat dari Kemendikbudristek pada Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen. UKS Usaha Kesehatan Sekolah memiliki tujuan. Yang pertama adalah membudayakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, mengapa itu sangat perlu? Perlu sekali, karena harapannya ke depan UKS bukan hanya dapat menumbuhkan kesadaran, tetapi juga meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Di sisi lain kesadaran dari PHBS tentunya. Dan kemudian trias UKS plus. Kita ketahui bersama bahwa trias UKS yang pertama pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat, dan manajemen kesehatan itu menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan di dalam kita menjalankan program-program UKS. Sekarang, mari kita mulai dengan pembahasan lebih dalam tentang trias UKSM. Pendidikan kesehatan, artinya sekolah memberikan pendidikan secara teratur kepada peserta didik terkait kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan terhadap kebersihan dan kesehatan yang baik. Sekolah bisa menerapkan sebuah kurikulum yang mengintegrasikan dalam mata pelajaran yang relevan tentang topik kesehatan. Sekolah dapat menyediakan buku, komik, dan majalah untuk meningkatkan literasi terkait kesehatan. Sekolah dapat mendorong peserta didik untuk mempraktikkan kebersihan yang baik, misalnya mencuci tangan dengan sabun secara teratur dan terjadwal. Contoh lain dari praktik kesehatan yang dapat diterapkan oleh sekolah adalah memastikan aktivitas fisik menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari peserta didik di sekolah dengan melakukan peregangan di antara jam belajar. Di masa pandemik, penerapan protokol kesehatan di sekolah seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak fisik sangatlah penting. Sekarang, mari kita lanjutkan bagian kedua dari trias UKSM, yaitu tentang pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan berarti sekolah memberikan pelayanan kesehatan yang didukung oleh puskesmas untuk tujuan promosi praktik kesehatan dengan pendekatan pencegahan, kuratif, dan layanan rehabilitatif. Sekolah harus membangun kerjasama dan mengupayakan pembinaan dari puskesmas yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesehatan peserta didik dan lingkungan sekolah secara optimal. Contoh dari salah satu kegiatan dalam trias UKSM ini yang bersifat rutin adalah pemberian imunisasi, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pemberian obat cacing, juga tablet tambah darah untuk seluruh peserta didik di sekolah. Selanjutnya, mari kita melihat bagian terakhir dalam trias UKSM, yaitu pembinaan lingkungan sekolah yang sehat. Pembinaan lingkungan sekolah sehat berarti sekolah menyediakan akses bagi peserta didik untuk melakukan kebersihan yang baik dan praktik kesehatan yang tepat. Sekolah harus menyediakan akses air minum, jamban bersih dan terpisah, fasilitas cuci tangan pakai sabun, kantin sehat, drainase, pengelolaan kebersihan menstruasi, dan tempat sampah terpisah. Komponen sanitasi sekolah yang baik harus mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama adalah ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi sekolah. Kedua, implementasi kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir adalah manajemen sanitasi sekolah. Selanjutnya, berikut komponen-komponen sarana prasarana sanitasi di sekolah yang baik. Fasilitas air bersih layak dan aman. Fasilitas CTPS di setiap kelas. Fasilitas jamban sehat dan aman. Pengelolaan sampah di sekolah. Pengelolaan limbah cair di sekolah. Sekarang, kita sudah memahami ketiga bagian dalam trias UKSM dan mendapat gambaran tentang kegiatan apa saja yang dapat diterapkan untuk implementasi setiap bagian dalam trias UKSM. Untuk memastikan bahwa ketiga elemen dalam trias UKSM saling bersinergi, dibutuhkan manajemen UKSM. Selanjutnya, mari kita lihat penjelasan tentang manajemen UKSM.
Manajemen UKSM berarti sekolah melaksanakan 5 komponen manajemen meliputi pembuatan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, koordinasi, peningkatan kapasitas, pemantauan, dan evaluasi. Sebagai contoh, untuk jenjang SD, kepala sekolah adalah pihak yang memiliki wewenang untuk pembentukan tim UKSM yang terdiri dari guru sekolah, komite sekolah, dan dokter cilik. Berikut adalah struktur tim pelaksana UKS di sekolah dasar. Lalu, berikut adalah fungsi dan tugas tim pelaksana UKSM di sekolah atau madrasah. Langkah-langkah pelaksanaan program UKSM. A. Identifikasi masalah. B. Perencanaan program. C. Skala prioritas program. D. Pelaksanaan program. E. Pengendalian dan pengawasan program. F. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sekolah. Selanjutnya, tim UKSM harus merancang rencana kerja untuk kegiatan program UKSM dan anggaran untuk berbagai macam kegiatan UKSM. Dalam hal ini, anggaran UKSM dapat bersumber dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam modul berikutnya, yaitu modul 3, persiapan dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS terkait kegiatan sekolah sehat. Wujud konkret dari pelaksanaan trias UKSM dan manajemen UKSM adalah terciptanya sekolah sehat di setiap jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SDMI, SMP MTS, SMA, SMK, atau MA. Ruang lingkup dan tujuan UKSM tidak lain mengarah pada PHBS di sekolah agar menjadi pembiasaan, karena terdiri dari sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sekolah sehat. Penerapan kegiatan pembiasaan PHBS di sekolah akan dijelaskan pada modul 2. Di masa pandemi, peran tim UKSM semakin penting. Kemendikbud mengamanatkan sekolah untuk membentuk satuan tugas atau Satgas COVID-19 di tingkat sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka. Satgas ini akan melibatkan secara aktif tim UKSM agar sekolah dapat memenuhi persyaratan dalam daftar periksa kesiapan sekolah untuk pembelajaran tatap muka yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Sekolah wajib mengisi daftar periksa kesiapan sekolah secara online melalui link berikut. Daftar periksa ini akan memastikan bahwa Anda mengikuti pedoman dan rekomendasi terbaru dalam membuat sekolah seaman mungkin bagi semua orang.